kita lihat akan semakin menuju penggenapan firman Tuhan. Ya, sangat mungkin kita sedang menggenapi, saudaraku, Yehezkiel, ya, pasal yang ke-38, di mana kita lihat terjadi peperangan, saudara, ya, melibatkan di situ, ya, kita tahu ada Iran, ya, atau Persia, di situ ada saudara Gog di tanah Magog, ya. Nanti saudaraku eskalasinya, ya, di situ, ya, sangat mungkin Rusia, China akan ikutan, saudara, dan ini perang yang sangat-sangat, ya, saudara, menuju hal yang penggenapan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kemudian kalau kita lihat, saudara, apa yang terjadi akibat perang, ya, kita tahu di Selat Hormuz akhirnya terhalang pengiriman minyak-minyak bumi, saudara. Ini menyebabkan kenaikan harga, krisis ekonomi. Ya, setelah berbicara tentang perang, Tuhan Yesus berbicara tentang akan ada, ya, masa kesulitan ekonomi, ya, di mana secupak gandum sedinar harganya. Ya, kemudian saudara, selanjutnya dia juga membahas tentang, ya, akan ada bencana-bencana alam, ya, akan ada penyakit sampar, atau saudara, ya, kita tahu penyakit yang menular di akhir zaman ini, ya. Tetapi apa kata Tuhan, saudara? Dia bilang begini, ya, tetapi janganlah kamu takut, ya. Kenapa? Karena hal itu harus terjadi. Ya, jadi saudara, kita nggak bisa tengking perang ini. Kita nggak bisa, saudara, singkirkan krisis ekonomi ini. Nggak bisa, karena itu harus terjadi, kata Tuhan. Ya, tapi itu baru permulaan penderitaan. Ya, ini baru permulaan, saudara. Akan ada penderitaan yang lebih besar. Nah, maka ayat-ayat berikutnya dia membahas tentang penderitaan-penderitaan yang lebih besar itu, saudara. Nah, yaitu datangnya antikris. Ya, ketika antikris datang akan ada aniaya global. Ya, orang Kristen makin dianiaya, saudara. Ya, bukan hanya itu, saudara, ya, banyak orang akan murtad. Nah, ini dia, saudara. Murtad di situ dalam bahasa aslinya, saudara, adalah terluka, ya, terperangkap karena terluka. Nah, ini gawat, saudara. Ya, ini yang terjadi di mana-mana. Di dalam dunia gereja akan banyak orang terluka, saudara. Ya, dan kemudian saling membenci dan saling menyerahkan. Ya, kemudian apa katanya? Ya, banyak nabi palsu akan datang menyesatkan banyak orang. Nah, siapa banyak orang yang disesatkan ini? Yaitu orang-orang yang terluka itu, orang-orang yang kepahitan itu, orang-orang yang, saudara, yang, ya, saling menyerahkan, berkhianat itu, yang tidak hidup dalam perjanjian, ya, tapi berkhianat. Nah, ini yang menyebabkan penderitaan lebih besar daripada sebelumnya. Ya, ini penderitaan yang lebih berat, saudaraku. Ya, nah, kita nggak sadar, kita pikir perang, ekonomi, kesulitan ekonomi, tapi Paulus sudah mengingatkan pada akhir zaman akan datang masa yang amat sukar. Nah, bahasa aslinya bukan amat sukar, tapi amat berbahaya. Nah, kenapa? Karena manusia mencintai dirinya sendiri. Ya, kita menjadi man-centered, bukan lagi kingdom-centered. Nah, ini penderitaan yang lebih berat, saudara. Ini akan terus bereskalasi sampai nanti puncaknya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, bagaimana kita menghadapi penderitaan-penderitaan di akhir zaman ini? Bagaimana caranya? Nah, hari ini saya mau menyampaikan, saudaraku, ya, selama
hari ini, minggu depan, dan minggu satunya lagi, 3 kali berturut-turut saya ingin menyampaikan bagaimana caranya kita menghadapi masa sukar di akhir zaman ini. Mari kita langsung lihat ayatnya, saudaraku. Nah, kita akan buka, saudaraku, di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, Petrus berkata, saudara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, artinya akhir zaman ini sudah tiba, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, saudara. Saya tidak meramalkan kapan Tuhan Yesus datang, tetapi kita semakin dekat menuju kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, karena itu Petrus menasehatkan kita, saudara. Apa yang kita mesti lakukan ya untuk menghadapi masa akhir zaman ini, saudara, di mana penuh dengan penderitaan. Ingat, inti dari kitab 1 Petrus adalah penderitaan-penderitaan yang harus dialami oleh orang-orang percaya, ya. Nah, saudara, terutama penderitaan akhir zaman, ya. 1 Petrus 4 ayat 7 seterusnya ini berbicara tentang penderitaan di akhir zaman, ya, saudara. Nah, bagaimana menghadapi penderitaan-penderitaan di akhir zaman ini? Nah, dari ayat-ayat ini, saudara, kita dapat menemukan ada 3 hal yang perlu kita praktekkan sungguh-sungguh, saudara, agar kita bisa menghadapi penderitaan ya akhir zaman ini. Nah, mari kita hari ini melihat poin pertama saja. Minggu depan kita akan lanjut melihat poin yang kedua. Nah, yang pertama, next kita langsung lihat ya, apa yang saudaraku kita mesti lakukan menghadapi penderitaan atau masa sukar di akhir zaman ini? Ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuncinya, saudara, ternyata adalah berdoa. Berdoa yang bagaimana? Ya, berdoa yang tekun dan sungguh-sungguh, saudara. Berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ya, itu arti berdoa di sini, saudara. Berdoa dengan tekun, ya. Tekun menantikan kedatangan Tuhan itu kita mesti tekun doanya, ya. Dan bukan cuma tekun tapi sungguh-sungguh. Nah, kita seringkali nggak praktek ini. Banyak orang di akhir zaman nggak praktek doa yang tekun dan sungguh-sungguh. Kita nggak tekun, saudara. Ya, hari Senin berdoa, Selasa bolong, Rabu doa lagi, Kamis tidak doa, saudara. Lalu seminggu puasa doa, ya. Nah, kita nggak tekun, ya. Atau kita doa sesuatu, ya, saudara, kita nggak apa, saudara, ya. Kita nggak sungguh-sungguh tekun percaya, ya. Doa itu mesti tekun, saudara. Kemudian bukan cuma tekun, sungguh-sungguh, ya. Banyak orang doa, saudara, tapi nggak sungguh-sungguh, asal-asalan. Doanya doa agamawi. Doa agamawi, saudara, itu tidak ada gunanya. Ya, doa yang agamawi tidak memberi impact apa-apa, tidak mempersiapkan saudara menghadapi masa sukar ini.
Ya, jadi kita mesti berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Nah, kata berdoa di sini, saudara, ya, proseu homai, itu artinya berdoa di hadapan muka Allah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini dia. Berdoa di hadapan muka Allah, di hadirat Allah. Inilah konsep coram Deo, saudara. Coram artinya di hadapan muka, Deo artinya Allah, ya. Jadi berdoa dengan prinsip coram Deo, ya. Berdoa di hadirat Allah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau doa kita nggak di hadirat Allah, saudara, doa kita nggak ada kuasanya. Doa kita, saudaraku, doa agamawi yang tidak ada kuasanya sama sekali, ya. Dan bukan hanya di hadirat Allah, tapi harus sesuai dengan kehendak Allah, ya. Doa yang tidak sesuai kehendak Allah tidak dijawab Tuhan. Doa yang tidak sesuai kehendak Allah, doa yang tidak ada gunanya, saudara. Ya, makanya mari, saudara, kita disuruh berdoa proseu homai ini, berdoa di hadapan muka Allah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, bagaimana supaya bisa berdoa yang demikian? Nah, Petrus sudah bernubuat, saudara, 2000 tahun yang lalu, bahwa nanti pada akhir zaman, ya, banyak orang tidak dapat praktek doa proseu homai. Kenapa? Karena mereka nggak tenang. Makanya Petrus bilang kita mesti tenang, baru bisa supaya kamu dapat berdoa. Ya, jadi Petrus bilang di akhir zaman banyak orang nggak tenang, saudara. Kenapa nggak tenang? Karena banyak distraction. Kita sedang hidup di masa era globalisasi, era informasi. Kita terima terus informasi-informasi di pikiran kita dari medsos lewat gadget kita. Ya, tiap hari kita terima itu. Nah, itu bikin kita nggak tenang, saudara. Ya, apalagi info yang kita terima itu banyak yang duniawi. Info itu kalau nggak kita seleksi, ya saudara, banyak hal-hal yang saudaraku pikiran-pikiran dunia, pikiran-pikiran setan. Ya, nah itu membuat kita terganggu, saudara. Pikiran kita nggak tenang, nggak waras. Nah makanya Petrus bilang kalau kamu mau berdoa mesti jadi tenang dulu, ya. Nah, bagaimana jadi tenang, saudara? Kuasai dirimu, ya. Nah, kita mesti kuasai diri kita, saudara. Kuasai penggunaan smartphone kita. Kuasai penggunaan medsos kita. Ya, berapa banyak saudara di sini udah dikuasai oleh smartphone? Ya, saudara sepanjang hari berjam-jam pencet HP terus. Berjam-jam saudara nonton terus. Ya, lihat terus Facebook, lihat terus saudara IG, lihat terus saudara ya YouTube, lihat terus drakor, lihat terus saudaraku hal-hal demikian. Ya, memang kita tidak anti medsos, saudara. Kita tidak anti ya apa saudaraku smartphone kita. Tapi saya suka bilang begini, smartphone itu saudara adalah hamba yang baik, tapi dia tuan yang jahat. Kalau saudara gunakan smartphone saudara dengan bijak, saudara kuasai penggunaan smartphone, smartphone jadi baik. Kenapa? Karena lewat smartphone kita bisa belajar firman lebih, bisa dengar kesaksian banyak, ya saudara. Kita bisa apa, saudaraku? Studi Bible lebih dalam lagi. Ya, cuman hati-hati yang sesat, ya. Hati-hati sama tafsiran-tafsiran yang nggak benar, ya. Kita bisa memperkaya diri, bisa saudara lewat smartphone kita bisa kerja lebih smart, ya. Kita saudaraku bisa lakukan banyak hal yang baik. Tapi kalau kita dikuasai oleh smartphone, kita jadi addiction. Kita mengalami digital addiction. Wah, itu parah. Maka akibatnya, saudara, kita nggak tenang.
hidupnya, pikirannya nggak tenang. Kalau udah nggak tenang, nggak bisa berdoa. Makanya Yesus bilang begini, next saudaraku, ya coba berikutnya kita lihat, Yesus bilang begini saudara, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapak yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, makanya doa, saudara, Yesus bilang, caranya harus masuk ke dalam kamarmu. Nah, kata kamar di sini tameon, ya, ini artinya ruang dalam, ya. Artinya berkaitan dengan hadirat Allah yang di dalam diri kita. Ya, jadi tameon ini bukan ruang fisik. Ya, ada yang bilang kalau mau berdoa mesti masuk kamar. Kalau nggak masuk kamar nggak bisa berdoa kamu. Ya, nah itu keliru. Dia menafsirkan harus ruang secara fisik. Nah pertanyaannya kalau orang miskin nggak punya ruang, nggak bisa berdoa dong dia, saudara. Kalau dia nggak punya kamar khusus. Zaman dulu orang Yahudi, saudara, rumahnya itu sederhana, satu ruang aja. Di situ dapur, di situ ruang makan, di situ ruang tamu, di situ ruang tidur, saudara. Di satu ruang yang luas. Nah, bagaimana kalau mau terapkan ada kamar berdoa khusus? Ya, jadi ini bukan tamion, ini bukan ruang secara fisik. Tapi artinya gini, saudara. Kalau kita mau berdoa, ya, kita cari satu tempat yang kita bisa lebih tenang. Itu maksudnya sebenarnya. Ya, tentu kalau saudara punya ruang doa ya bagus, puji Tuhan. Ya, tapi kalau nggak punya gimana? Kalau saudara ngekos gimana? Ya, ada satu ruang aja, saudara sama orang lain, gimana? Nah, tetap saudara bisa praktek ini. Caranya gini, saudara. Ya, nyingkir dikit ya ke satu pojok misalnya. Nah, kalau zaman dulu, saudara, zamannya orang Yahudi, ya ada namanya saudaraku, ya tutup kepala, ya mereka kalau berdoa itu pakai apa? Prayer shawl namanya. Prayer shawl itu artinya, ya saudara tutup kepala, ya kayak mukena gitu, tapi buat semua orang, ya. Kemudian ditutup, saudaraku. Nah, ditutup supaya dia private. Itu sebenarnya maksudnya. Ya, kalau saudara mau berdoa, saudara harus ya ada suasana tenang, private, tidak diganggu antara saudara dengan Tuhan. Ya, itu maksudnya. Jadi nggak harus ruang tertentu gitu ya. Jadi itu maksudnya Yesus. Ya, tutuplah pintu setelah masuk ke ruang private itu, ya di mana saudara dengan Tuhan saja, ya apa saudaraku, muka dengan muka. Nah itu dia tadi ya. Nah kalau saudara udah muka dengan muka, saudara bisa berdoa, ya. Nah jadi tutup pintu maksudnya buang gangguan-gangguan dari luar. Jadi sebelum berdoa kita mesti buang gangguan-gangguan apa, saudara? Ya. Nah, buang. Makanya kalau saudara bangun pagi, jangan langsung lihat gadget. Ya, ada orang bangun pagi langsung lihat Facebook, lihat waduh, ya YouTube ada kiriman baru apa enggak YouTube ya, lihat IG-nya temen ngiri terus waduh, ya kita belum apa-apa pagi-pagi pikiran kita udah dipenuhi dengan gangguan-gangguan. Nah ini menyebabkan saudara nggak bisa berdoa, ya. Kemudian apalagi saudara, ketergesaan. Hidup kita kalau kita nggak atur, saudara, hidup kita tergesa-gesa. Kita mesti atur hidup kita, slow down supaya jangan terlalu sibuk. Ya, kalau kita terlalu sibuk over capacity, kita nggak bisa berdoa, saudara. Nanti kita berdoa itu asal-asalan. Berdoa itu nggak sungguh-sungguh. Berdoa itu, ya saudara, nggak
nggak mempraktekkan hadirat Allah. Karena untuk mengalami hadirat Allah, ayatnya bilang mesti tenang. Jadilah tenang dan ketahuilah akulah Allah. Be still and know that I am God. Ya, saudara. Jadi supaya kita bisa saudaraku, menyadari kehadiran Tuhan, kita mesti tenang. Nah, itu intinya, saudara. Nah, sekarang kalau kita udah tutup pintu, berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Nah, baru doa kita berhasil, saudara. Baru kita bisa punya hubungan intim dengan Bapa. Ya, nah kalau kita udah ada di hadirat Bapa, private dengan Dia, saudara. Nah, apa yang kita mesti lakukan? Berdoalah. Nah, tapi saya mau jujur, saudara. Kalau saya pun udah tenang di hadirat Allah, jujur saya nggak tahu bagaimana harus berdoa dan harus berdoa apa. Ya, saudara. Makanya untuk kita bisa berdoa, kita mesti mengandalkan Roh Kudus, saudara. Nah, mari kita lihat ayat berikutnya, saudara. Satu hari Tuhan Yesus, next, ya. Tuhan Yesus, saudaraku, satu hari, ya, di dalam Lukas 11 ayat 1, nanti saudara baca ya, kita nggak punya waktu baca semuanya. Ayat 1 bilang begini, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya minta satu hari diajar oleh Yesus ya tentang bagaimana sih sebenarnya kami berdoa itu. Karena waktu mereka lihat Yesus berdoa, wah dahsyat doanya. Ya, makanya yang mereka, saudaraku, minta diajar oleh Yesus itu adalah bagaimana kami berdoa. Nah, lalu apa yang Yesus lakukan? Nah, nanti di rumah saudara baca. Yesus mulai mengajar mereka bagaimana berdoa. Nah, doa apa yang diajarkan? Bukan doa Yabes. Nah, kita sekarang doa Yabes, saudara. Kita kepo, saudara. Ya, yang nggak disuruh kita doa. Doa Yabes kan nggak diperintahkan. Ya, tapi yang Yesus ajarkan bukan doa Yabes, saudara. Yang diajarkan adalah doa Bapa kami. Nah, lalu dia bilang, kalau kamu berdoa begini, pola doanya mesti doa Bapa kami. Ya, jadi saya dengan istri, kami tiap hari doa polanya doa Bapa kami, saudara. Ya, nah, tapi nggak cukup. Saudara boleh punya pola doa yang benar, tapi Yesus mulai, saudara, ya, berkata bahwa untuk kita berhasil berdoa, dia memberikan perumpamaan tentang ya bagaimana ada seseorang yang temannya datang nggak punya makanan, dia juga nggak punya makanan, dia pergi ke tetangganya, dia nggak malu mengetuk pintu, meminta supaya tetangganya itu yang udah tidur bangun, memberikan makanan kepada dia. Nah, karena dia, saudara, nggak malu untuk ketuk pintu, minta, ya, cari, ya, maka saudaraku akhirnya dia dapat. Jadi Yesus kasih perumpamaan itu, ya, kita mesti tekun dalam doa, minta, cari, ketuk, ya. Nah, kemudian saudara, apa yang terjadi, saudara? Lalu dia tutup dengan ayat 13. Nah, ini yang aneh. Ya, dia tutup dengan ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oh, Yesus bilang kalau kamu mau belajar berdoa, kamu mesti minta pertolongan Roh Kudus. Makanya dia bilang minta Roh Kudus. Waktu itu Roh Kudus belum ya datang, ya, tapi Yesus
sudah bernubuat nanti Roh Kudus akan datang, ya. Nah, kamu minta kepada Roh Kudus, ya. Nah, waktu itu Roh Kudus belum berdiam dalam diri manusia. Mereka boleh minta Roh Kudus bekerja waktu itu, saudara, mengajar mereka berdoa, ya. Jadi kalau kita mau berdoa, saudara, mesti minta pertolongan Roh Kudus. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Mari kita lihat berikutnya, saudaraku. Ini sesuai dengan ya Roma pasal yang ke-8. Next, saudaraku. Roma 8, kita sama-sama lihat ayat 26 sampai 27 saja. Nah, kita lihat konteks dulu ya. Roma 8 ini bicara ya orang yang mau hidup dalam roh, yang mau berjalan dalam roh, dipimpin oleh roh, ya, maka ikutilah Roma pasal 8. Nah, Roma pasal 8 mengajar kita bagaimana kita hidup dalam roh, ya, berjalan dalam roh, dipimpin oleh roh tiap hari. Jadi Roma 8 ini bukan buat orang-orang tertentu aja, bukan buat orang-orang hebat. Roma 8 buat semua orang percaya. Ya, semua orang percaya, saudara. Praktek Roma 8. Ya, kalau saudara nggak praktek Roma 8, saudara ya nggak akan berhasil dalam kehidupan kekristenan saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena Roma 8 bilang, saudara, ya kita ini lemah. Ayat 26. Roh Allah juga menolong kita dalam kelemahan kita. Jadi kita dalam perjalanan kita, saudara, mengikuti Yesus untuk diubah serupa Kristus, kita itu lemah. Yesus berulang-ulang bilang, roh berkehendak, tapi tubuh kita lemah. Ya, jadi kita itu lemah karena kita masih hidup dalam tubuh. Ya, nah tubuh kita ini yang saudaraku penuh kelemahan ini nggak kuat menghadapi penderitaan-penderitaan yang ada di dunia ini, nggak kuat, saudara. Ya, makanya saudara, ya kita semua, saudara, mengerang katanya, ya kita mengerang, menantikan apa katanya, ya menantikan kenyataan anak-anak Allah, ya pernyataan anak-anak Allah, the manifestation of the Son of God. Kita semua menantikan kapan tubuh kita yang penuh kelemahan ini akan dibebaskan dari kebinasaan, sehingga saudaraku kita menerima ya tubuh kebangkitan, ya, tapi sekarang tubuh kita lemah, ya saudara. Nah, supaya kita bisa menghadapi tantangan, kesulitan, penderitaan yang berat ini, saudara, Roh Allah harus menolong kita. Maka ayat ini bilang, Roh juga menolong kita dalam kelemahan kita. Karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang perlu kita doakan. Nah, saya baca terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia, lebih mudah kita nangkep, ya. Jadi saudara, kita karena tubuh kita ini lemah, kita nggak tahu bagaimana kita, ya, bagaimana kita harus berdoa, ya. Kita nggak tahu harus berdoa apa, ya. Jujur nggak tahu, saudara, ya. Jadi saudara, waktu kita menghadapi penderitaan, ini konteksnya waktu menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, menghadapi masalah, menghadapi apalagi akhir zaman ini, saudara, berat sekali penderitaan-penderitaannya. Maka kita supaya bisa menghadapi penderitaan itu, kita perlu ditolong oleh Roh Allah. Nah, bagaimana Roh Allah menolong kita? Dia melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi Rohnya sendiri berdoa untuk kita. Wow. Ya, dalam penderitaan itu Rohnya sendiri berdoa untuk kita,
dan menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan seruan yang penuh perasaan dan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Wow. Jadi saudara, waktu kita mengalami penderitaan, Roh Kudus yang ada di dalam kita, ya, dia mulai saudara mengurapi rohnya kita, ya. Nah, ingat, roh kita itu harus diurapi oleh Roh Kudus, ya, supaya apa saudaraku? Ya, supaya dia ya melalui roh kita saudara, ya, Roh Kudus bersyafaat, berdoa, ya, dengan seruan yang penuh perasaan dan yang dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Ya, jadi saudara, roh kita diurapi oleh Roh Kudus, lalu bersama roh kita dia mengeluarkan seruan-seruan, ya, yang penuh perasaan yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Apa ini saudara? Itulah bahasa roh, ya kan? Jadi nggak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia, tapi itu bahasa roh. Maka keluar dari dalam hati kita, saudara, kata-kata bahasa roh. Kira baka shandara bakata kiara. Roh Kudus mengurapi roh saya. Kinala baba baka shandara bakata kiara baba raka sikara baba baka shandara. Keluhan-keluhan yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia, saudara, tapi dengan bahasa roh, ya saudara. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Ya, jadi makanya kalau kita mau berdoanya berhasil, kita mesti mengandalkan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan mengurapi roh kita sehingga roh kita bisa mengucapkan ya keluhan-keluhan yang tidak bisa dimengerti oleh bahasa manusia. Itulah bahasa roh, saudara. Sehingga saudara, apa yang terjadi? Nah, ayat 27. Allah tahu isi hati semua orang. Ia juga tahu sedalam-dalamnya permohonan yang disampaikan oleh rohnya. Ketika roh itu menaikkan doa bagi kita. Doa yang sudah disucikan, umat yang sudah disucikan Allah. Permohonan doa itu selalu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Nah, saudara, kalau doa kita ya diurapi Roh Kudus, atau Roh Kudus sebenarnya berdoa di dalam diri kita ya melalui bahasa roh, maka doa kita saudara sesuai dengan kehendak Allah. Ya, doa-doa dalam bahasa roh, saudara, itu doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kenapa? Karena saudara, kita nggak bisa kontrol. Ya, kalau doa kita, saudara, hanya pakai bahasa ya manusia yang dimengerti, kita cenderung mengontrol doa kita menurut apa yang kita inginkan. Contoh, ketika kita mengalami penderitaan, ya, kalau daging kita kan lemah, ya, daging kita, ya, kalau disuruh doa, saudara, ya, mengikuti daging nih, doanya kira-kira gimana? Waktu penderitaan datang, pasti kita kontrol. Tuhan, lalukanlah penderitaan ini dari aku, Tuhan. Tuhan, jangan sampai terjadi ya masalah ini, Tuhan. Tuhan, hapuslah perang yang ada, Tuhan. Hentikan perang ini, Tuhan. Gitu doanya, saudara. Kenapa? Karena kita egois, ya. Kita mau apa, saudaraku? Ya, jangan ada perang, jangan ada penderitaan. Kita mau lari dari penderitaan. Itu kalau kita doanya hanya pakai bahasa yang kita mengerti, ya. Maka kita kontrol doa kita. Doa kita pasti doa yang sesuai dengan kehendak kita. Kebanyakan ya, begitu. Kita kontrol doa kita. Tuhan, ya, jangan sampai aku mengalami penderitaan ini. Ya,
Tapi kalau doa kita nggak bisa kita kontrol, saudara. Karena pakai bahasa roh, roh sendiri yang berdoa melalui roh kita, dan doanya sesuai kehendak Tuhan. Maka Roh Kudus berdoanya ya begini, walaupun kita nggak ngerti ya, tapi sesuai kehendak Tuhan. Ya, dia berdoa, Tuhan, ya Darwin sedang mengalami penderitaan, Tuhan. Tuhan, biarlah lewat penderitaan ini, Tuhan, Engkau bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat Darwin, supaya Darwin semakin diubah, semakin serupa dengan Kristus, karakternya terbentuk, ya, supaya dia makin serupa Kristus. Oh Tuhan, biarlah lewat penderitaan ini, Tuhan, Darwin bisa ya menjadi orang yang lebih dari pemenang. Ya, itu konteksnya Roma pasal 8. Sebab tidak ada yang dapat memisahkan Darwin dari kasih Kristus. Ya, apakah penderitaan, apakah aniaya, apakah pedang, apakah, nah itu semua saudara, Roma pasal 8 itu konteksnya. Jadi saudara, kita mesti berdoa dalam roh. Berdoa salah satunya menggunakan bahasa roh. Ya saudara, kalau kita menggunakan bahasa roh terus, saudara, kita nggak bisa kontrol doa kita, ya, sehingga Roh Kudus berdoa bersama dengan roh kita, membawa kita, saudaraku, ya, didoakan dalam doa yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga walaupun penderitaan itu datang, penderitaan itu, saudaraku, begitu berat, tapi penderitaan itu tidak mendatangkan keburukan buat kita, tapi mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan apa? Ini singular, bukan plural. Ya, kebaikannya adalah keserupaan dengan Kristus. Ya, nah, jadi saudara, kita mesti mengandalkan Roh Kudus kalau kita berdoa. Nah, jadi pada akhir zaman, saudara, mari kita berdoa dalam roh banyak-banyak. Next, kita lihat. Nah, apa nasihat firman Tuhan? Ya, ketika kita berbahasa roh. Next, ya. Berikutnya, kita lihat 1 Korintus 14, ya. Ayat yang ke-14. Kalau saya berdoa dalam bahasa lain, maksudnya bahasa roh, sesuai pimpinan Roh Kudus, yang berdoa hanya roh saya, sedangkan pikiran saya diam. Ya, makanya kita mesti banyak berbahasa roh, saudara. Ya, bukan berarti kita nggak perlu berdoa dalam bahasa Indonesia, perlu, ya, tapi kita, ya, saudara, praktek banyak berbahasa roh. Karena waktu kita berbahasa roh, saudara, ya, kita dipimpin Roh Kudus, kita berdoa, roh kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita, saudaraku, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi ya penderitaan, kita nggak akan terpuruk. Justru penderitaan itu membuat kita makin berubah serupa Kristus. Ya, jadi saudara, mari kita terus banyak berbahasa roh. Ya, nah Efesus 6 ayat 18 juga bilang begini, dalam segala doa dan permohonan berdoalah kapan? Setiap waktu di dalam roh. Wow. Jadi kita mesti berdoa terus-terusan dalam roh, saudara. Nah, salah satunya adalah berbahasa roh. Memang berdoa dalam roh bukan hanya berbahasa roh, ya, tapi ya banyak orang Kristen nggak mempraktekkan berdoa dalam bahasa roh. Mereka hanya berdoa bahasa Indonesia aja. Ya, ingat, berdoa hanya bahasa Indonesia, kalau nggak hati-hati, ya doa kita, saudara, kita bisa kontrol. Dan akhirnya doa kita adalah doa-doa yang nggak sesuai kehendak Tuhan. Karena ya kita bisa kontrol, doa-doanya egois, doa-doanya tidak sesuai kehendak Tuhan. Jadi mari kita berdoa dalam bahasa roh, saudara, ya, terus-terusan, ya,
Dengan apa katanya saudara? Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Wow. Jadi kalau saya berbahasa roh, saudara, ya, karena saya nggak bisa kontrol, saya sering-sering berbahasa roh, ya, Roh Kudus berdoa lewat roh saya, ya, tadi dengan keluhan-keluhan yang tidak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Saya sebenarnya sedang berdoa buat siapa, saudara? Buat orang-orang kudus. Nah, siapa orang-orang kudus? Ya, termasuk saya sendiri, tapi bukan hanya saya sendiri, juga saya berdoa buat orang lain. Ya, tapi saya nggak sadari, saudara. Saya berdoa buat orang lain. Jadi dalam bahasa roh, kita nggak egois. Kita nggak doa sendiri aja buat diri kita. Kita berdoa buat orang lain. Nah, bayangkan kalau satu gereja di MTHS, semua kita bahasa roh tiap hari. Berarti kita saling mendoakan. Ya, berarti kita saling mendoakan sehingga kita sama-sama bisa menghadapi penderitaan-penderitaan di akhir zaman ini. Kita bisa, saudara, menghadapinya. Ya, nah, jadi mari kita terus berbahasa roh, saudaraku, berdoa. Ya, nah, kita lihat satu ayat lagi peringatan ya tentang akhir zaman. Yudas 1 ayat 19 sampai 20. Next. Ya, kita lihat ayat ini saudara. Yudas 1 ya ayat 19 sampai 20 ya. Katanya nanti di akhir zaman akan datang ke dalam gereja. Nah, ini bikin susah gereja. Ya, ini pencemooh ayat 9 bilang mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Perhatikan. Ya, ini Kristen palsu akan ada banyak di dalam gereja, saudara. Dan mereka hidup dalam hawa nafsu. Mereka nggak lahir baru. Karena mereka nggak punya Roh Kudus. Hidup tanpa Roh Kudus. Nah, bisa juga ada orang udah udah dapat Roh Kudus tapi nggak pernah mau penuh Roh Kudus. Bisa juga. Itu bikin masalah dalam gereja, saudara. Ya, karena dia dikuasai nanti oleh kedagingan, oleh keinginan-keinginan dunia ini. Akan tetapi kamu, siapa kamu di sini? Orang yang sungguh-sungguh, saudara-saudaraku yang kekasih, berarti ini orang yang lahir baru. Nah, akan tetapi kamu, saudara-saudara, ya ini orang yang udah lahir baru, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Ingat, ini apa, saudara? Saudara mesti bangun hidup saudara di atas dasar iman yang paling suci. Iman datang dari mana? Dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi kita mesti bangun diri kita dengan firman Tuhan, saudara. Ya, ajarannya Yesus. Kita mesti bangun diri kita kuat di situ di akhir zaman. Kemudian berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, kita mesti kuat dalam berdoa dalam roh. Ya, berbahasa roh sering-sering, saudara. Ya, kayak tadi tidak putus-putusnya berbahasa roh. Ya, Paulus berbahasa roh luar biasa, saudara. Dia bilang, aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kamu semua. Lebih. Ya, kenapa, saudara? Karena Paulus ya pengen praktek itu, saudara. Ya, dia mempraktekkan hidup dipimpin oleh roh. Jadi berdoa juga mesti dalam roh. Nah, ini luar biasa, saudara. Nah, mari kita praktek bahasa roh. Ya, saudara, sering-sering. Terus-terusan. Doa dalam roh itu penting. Mempersiapkan saudara menghadapi masa sukar ya yang ada di akhir zaman ini. Saudara, ya, seperti saya pernah kesaksian, saudara. Ya, ketika kita menghadapi ya kesulitan, masa sukar, ya kita menghadapi masalah, tantangan, aniaya, bahkan mungkin juga kita sakit, saudara. Ya, saya pernah ketika
ya saudaraku mengalami COVID-19, ya. Saya udah 12 hari ada di dalam saudara, ya, rumah sakit. 5 hari sudah masuk ICU, saudara. Ya. Nah, waktu saya di ICU itu, saudara, udah 12 hari nggak bisa tidur dengan nyenyak. Nggak bisa, saudara. 12 hari itu, saudara, berat sekali. Ya, seperti orang hidup dalam lembah bayang-bayang maut itu, saudara. Begitu mengerikan, begitu capek badan ini, saudara. Begitu penuh dengan penderitaan. Ya, paru-paru saya sudah putih. Ya, tiba-tiba hari kelima dokter, saudaraku, ya, lihat kaget, saudara. Saturasi saya turun dari 90-an turun menjadi 60, saudara. Nah, kalau saya 50, game over, mati, saudara. Ya, maka dokter panggil keluarga saya, panggil anak, istri, penatua bahkan dipanggil. Ya, kemudian saudara, dokter berkata, saudara, ya, kalian mesti doakan ini Pak Edi, ya, dia bilang gitu. Ini Pak Edi dalam keadaan yang berbahaya, ya, bisa sewaktu-waktu meninggal. Waduh, saudara, waktu itu apa yang terjadi? Disebarkanlah, ya, ke seluruh mesbah-mesbah doa pagi, saudara. Saya ingat itu semua berdoa buat saya. Nah, salah satunya sangat dahsyat, berdoa dalam roh. Ya, mereka doain saya, saudara. Waktu saya dalam kondisi menghadapi maut, saudara. Nah, saya waktu 5 hari, hari kelima itu di ICU, saya juga tiba-tiba diingetin ini, saudara. Ya, saya itu lemah. Ya, saya nggak bisa berdoa. Untuk berdoa saya perlu mengandalkan Roh Kudus. Maka saya mulai, saudara, menyerah. Saya bilang, Tuhan, Tuhan, biarlah tolong saya, Tuhan, dalam kelemahan saya ini. Saya nggak tahu bagaimana harus berdoa. Apa yang harus didoakan. Ya, kemudian, saudara, saya mulai berdoa. Dan apa yang terjadi, saudara? 5 jam saya dilawat Roh Kudus, saudara. Ya, 5 jam itu 4 jam pertama memuji menyembah Tuhan, baik dalam bahasa akal maupun dalam bahasa roh. Ya, itu 5 jam, saudara. 4 jam. Kemudian setelah 4 jam, saudara, 1 jam terakhir saya bahasa roh yang belum pernah saya ucapkan seperti itu. 1 jam terakhir itu, saudara, bahasa roh. Bahasa rohnya itu tadi, ya, keluar keluhan-keluhan yang tidak terkatakan dalam bahasa manusia, tapi dalam bahasa roh. Ya, saudara, keluar keluhan-keluhan. Oh, itu ternyata Roh Kudus berdoa di dalam saya. Roh Kudus berdoa, ya, dan doa itu tentu sesuai dengan kehendak Tuhan supaya saya bisa mengatasi penderitaan ini, ya. Dan ternyata habis saya doa, saudaraku, tenang, tenang, saudara, ya, tenang. Dan kemudian udah tenang, saudara, tapi saya masih batuk. Masih batuk. Ya, Roh Kudus bilang, nak, belajar sekarang. Ayo, tengking batuk itu, hentikan dia. Kemudian, ya, seperti gunung yang kamu alami, pindahin gunung itu dengan iman yang memindahkan gunung. Saya praktek, saudara. Ya, gunung COVID-19 engkau pindah, batuk engkau stop. Satu kali saya ngomong, nggak terjadi apa-apa. Roh Kudus bilang sekali lagi. Ya, saya tengking lagi, saudara. Nggak terjadi apa-apa. Sekali lagi saya tengking. Ya, setelah, saudaraku, kira-kira 12 kali. Tiba-tiba stop, saudaraku. Ya, nah, stop bukan hanya itu, saudara. Ya, tiba-tiba langsung, saudara, saya nggak batuk lagi. Dan saya bisa tidur, saudara. Hari itu saya bisa tidur nyenyak. Dan hari berikutnya, saudara, ya, hari itu juga waktu saya bangun, saturasi saya naik 92. Dan dokter kaget, dicek paru-paru saya, saudaraku, udah sembuh.
dan dokter bilang kamu pindah ke ruang normal, dan kemudian ya 3 hari kemudian saya udah sampai di rumah. Nah, saya mau cerita bahwa lewat bahasa roh, saudara, kita dikuatkan, ya, kita bisa menghadapi penderitaan, apapun penderitaan kita, saudara. Maka mari kita praktek bahasa roh. Baik, saudaraku, itu yang saya mau sampaikan, saudaraku. Jadi, poin pertama dalam menghadapi ya masa sukar, masa penuh penderitaan adalah berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Nah, apa poin yang kedua? Minggu depan kita akan lanjut. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Ah, Terima silakan. kasih Kak Paidi untuk firman yang telah diberikan pada pagi hari ini.